Halo Mas Bro dan Sis, apa kabarnya? Salam hebat, luar biasa. Nah, kalau di video pertama syutingnya di teras ya, ini video yang kedua syutingnya dalam kamar aja. Kenapa? Karena ini saya syuting hari yang sama dengan video yang pertama, tapi di luar habis turun hujan deras ya, teras beberapa lantainya basah. Jadi saya ambil di dalam kamar aja dan suaranya sudah tentu lebih jelas. Nah, di video pertama saya cerita tentang agar produk kita cepat laris terus, bahkan tanpa sama sekali jualan, itu adalah harus punya kelebihan. Harus punya kelebihan. Mungkin kalau bahasa kerennya nilai lebih, value added. Ah, itu bahasa Inggris lah. Kalau saya simpelnya punya kelebihan seperti itu. Kalau kita punya kelebihan, otomatis kita punya daya saing tinggi alias keunggulan yang orang lain tidak punya, dan otomatis pembeli akan cari ke kita. Dan itu saya terapkan di usaha saya pempek ya. Punya kelebihan sudah saya sebutkan di video yang pertama. Dan ketika saya masuk ke hobi pelihara ikan, khususnya ikan diskus ini, saya waktu itu ngelihat saya harus punya kelebihan juga ya, sama prinsipnya harus punya kelebihan juga. Dan kelebihannya untuk di Palembang, saya lihat saya harus main di kualitas ya, sama seperti di dunia pempek saya main di kualitas. Di dunia ikan pun saya harus main di kualitas. Kenapa? Karena itulah kelebihan yang harus saya tonjolin, karena rata-rata orang main di rata-rata, saya harus di kualitas. Kalau mungkin di dunia ikan diskus itu ya, ikannya harus bagus, bodinya. Ada beberapa yang punya bodinya bulat, high body ya. Saya fokus di high body dan yang bulat seperti itu. Nah, kita nggak ngomongin ikan lagi, kita ngomongin prinsip, kiat, tips, cerita. Nah, selain punya kelebihan, apakah itu menjamin bahwa produk kita akan jalan lancar? Enggak. Kita butuh dua faktor penglaris. Ngomong-ngomong penglaris, emang pakai apa penglaris ya? Jualan pakai penglaris ya? Oh, penglaris di sini dalam dunia marketing, bukan yang macam-macam. Saya nggak suka yang macam-macam. Saya cuma satu sukanya, satu macam aja, marketing. Ya, seperti itu. Jadi harus punya kelebihan dan dua faktor penglaris. Apa itu? Satu, harus punya penawaran yang menarik, dan kedua, harus punya garansi yang tepat, menjamin. Apa? Harus punya penawaran yang menarik dan harus punya garansi yang tepat dan menjamin ya. Jadi ketika kita punya kelebihan, kita ceritakan kelebihan kita ke calon pembeli atau pembeli, kita ceritakan kelebihannya, tapi harus dikasih penawaran yang menarik dan garansi yang tepat, menjamin benar-benar, sehingga orang itu yakin, benar-benar yakin. Nah, kembali ke cerita di video pertama. Yang belum nonton, silahkan nonton video pertama ya. Jadi ketika itu saya mendapat pesanan, ada seorang bapak-bapak yang memesan pempek 100 pieces, minta antar ke hotel. Saya antar ke hotel. Waktu itu belum zamannya taksi online ataupun gojek online, jadi saya antar. Nah, ketika sampai bapak itu ngomong, wah Anton, ini pempeknya mereknya belum pernah saya dengar. Tanya orang hotel pun nggak tahu, belum terkenal. Tapi celakanya ini saya belum nyicip dan saya langsung beli 100 pieces. Itu nanti gimana pak kalau rasanya nggak enak? Saya mau komplain, saya juga nanti langsung bawa pulang ke tempat saya di Sukabumi. Nggak bisa protes ke bapak, nggak bisa komplain ke bapak nantinya. Nah, apa yang saya lakukan waktu itu? Jadi ketika awal pertama saya memulai, saya langsung menerapkan saya harus punya garansi yang benar-benar menjamin. Jadi
waktu bikin kemasan, di kemasan itu saya tulis dijamin enak 1000%, ya. Jadi bukan 100% lagi, bukan lagi 200, tapi 1000%. Kalau orang-orang biasanya promosinya jamin enak baru bayar, nggak enak nggak usah bayar, itu sudah biasa. Nah, di online itu tambah lagi, dunia online tahun 2010 itu dunia yang masih abu-abu, banyak orang nggak percaya. Otomatis saya harus kasih jaminan enak 1000%, jaminan, ya, bukan jaminan. Kalau jaminan itu rumah, nah kalau saya jaminan. Jaminan enak 1000%. Jadi waktu Bapak, gini aja lah, kalau nanti Bapak pulang ke Sukabumi, Bapak pas buka goreng dan Bapak rasa itu nggak enak, Bapak langsung telepon saya, bilang, Pak Anton, ini pempeknya nggak enak. Langsung saya transfer ke Bapak. Saya bilang seperti itu sama Bapak ini. Saya transfer ke Bapak 10 kali lipat daripada yang sudah Bapak bayar ke saya. Karena Bapak belinya paket 250.000, jadi saya transfer ke Bapak 2,5 juta. Waktu itu saya bilang seperti itu ke Bapak itu. Tapi Bapak itu waktu itu ngomong, oh serius, yang bener aja. Masa 1000% yakin nih bakal ganti 1000%? Iya Pak, kalau saya bisnis saya nggak main-main Pak, ya, sama seperti di ikan, saya nggak main-main, ya. Nah, seperti apapun yang saya jalankan, saya nggak main-main Pak. Saya sudah ngomong, saya pegang ngomong saya. Yang penting saya minta satu, Bapak jujur aja. Enak, bilang enak. Nggak enak, bilang nggak enak. Jangan enak, nanti bilang nggak enak Pak. Kalau Bapak bohong, Bapak mencret. Waktu itu saya ngomong seperti itu sama Bapak itu, ya. Yang bener. Mana sih Bapak itu jadi ragu. Awalnya dia mau ngerjain saya. Yang bener nih, kamu bakal transfer. Iya Pak, bener. Yang penting itu aja. Bapak sampai, Bapak goreng nggak enak, langsung telepon, kasih tahu nomor rekening, saya transfer. Serius Pak? Yakin? Ya yakin Pak, saya bilang. Jujur aja. Ya udah kalau gitu. Nah, waktu itu begitu dia ngomong begitu, saya bilang gini Pak, ini kan jadinya sifatnya kayak taruhan nih Pak, saya bilang. Jadi kalau Bapak udah bilang oke, berarti Bapak bakal berpeluang dapat duit nih 10 kali lipat daripada yang Bapak bayar ke saya. Bapak bakal dapat untung besar nih. Tapi ya jangan Bapak aja diuntung, saya nggak ada untung. Oke, Bapak udah beli, nah gini aja lah. Kalau Bapak bilang enak, Bapak terasa enak, Bapak cukup transfer saya 1 kali lagi aja. Jadi Bapak beli 250, ini sudah bayar, nanti Bapak sampai Sukabumi, Bapak terasa enak, Bapak cukup bayar 250.000 aja. Tapi kalau nggak enak, saya transfer ke Bapak 2,5 juta. Si Bapak melihat saya, nggak mau katanya. Loh, kenapa nggak mau Pak? Ya, nggak mau saya. Kenapa Pak? Bilang. Lah, orang bodoh mana Pak? Jualan kalau nggak enak berani jamin 1000%, 10 kali lipat. Lah kalau kayak gini, udah kasih jaminan kayak gini, udah pasti enak lah Pak. Nah, teman-teman, Mas Bro, yang sis, ya. Jadi Bapak itu akhirnya dia ngerasa itu sudah enak sebelum bahkan dia berangkat ke Sukabumi dengan omongan saya, ya. Jadi syaratnya kasih penawaran yang memikat dan kasih jaminan yang benar-benar menjamin. Itulah 2 faktor penglaris dari harus punya kelebihan. Ya, jadi punya kelebihan itu udah bagus sekali, tapi harus punya 2 faktor lagi. Penawaran yang memikat dan kasih jaminan. Ya. Nah, apa penawaran memikat yang waktu itu saya tawarkan ke calon pembeli? Waktu itu merek usaha saya belum terkenal. Kalau sekarang, wah, siapa yang nggak tahu pempek Lince, ya? Oke. Jadi waktu itu 2010, belum zamannya dunia online, belum ada Gojek online, taksi online. Jadi ketika ada orang telepon, Pak, ini saya mau pesan, bisa tolong diantar?
Saya bilang, bisa Pak, bisa saya antar. Tapi waktu itu sebenarnya antar delivery gratis sudah biasa. Tapi saya tawarkan, Pak, kita bisa antar gratis, tapi kita pun ada layanan jemput antar gratis kalau Bapak mau makan di tempat kita, untuk cicip dulu. Jadi Bapak nggak beli kucing dalam karung ibaratnya. Ya, jadi waktu itu orang-orang biasanya menyediakan antaran gratis, free delivery. Saya waktu itu mengadakan layanan jemput antar gratis. Ya, jadi bagi orang yang mau mampir, saya jemput dia dari hotel, antar ke tempat saya, usaha saya, tempat kita. Dia makan, begitu dia selesai, saya antar balik lagi ke tempat hotel tempat dia nginep. Itu belum pernah ada di Indonesia, layanan jemput antar gratis untuk orang yang mau makan. Bahkan di dunia kayaknya nggak ada, ya. Jadi saya sediakan layanan jemput antar gratis. Ada teman saya bilang, Ton, kamu adain layanan kayak gitu, apa nggak rugi, Ton? Nggak, saya bilang, nggak rugi. Kenapa? Pertama, saya tahu kualitas usaha saya. Saya tahu rasa dan kualitas pempek lince usaha saya dengan istri ini. Karena rasanya enak, orang pasti puas. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya jemput dan saya antar balik lagi, dia puas dengan rasa yang enak dan berkualitas, dia puas dengan layanan yang super, otomatis dia akan cerita kemana-mana. Dan itu berarti iklan gratis buat saya, tanpa saya perlu bayar seorang marketing, tanpa saya perlu bayar seorang sales. Nah, jadi saya cerita berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan teori. Ya, tapi saya dapat teori itu tentunya bukan dari hasil pemikiran. Saya banyak baca buku. Kalau mungkin bukunya disusun, mungkin bisa jadi satu kamar. Weh. Tapi sekarang nggak nyaman buku lagi kayaknya. Anak-anak muda sekarang nggak suka baca buku kayaknya, ya. Tapi nggak tahu juga, masih juga sih laku juga lah buku, ya. Tapi lebih suka nonton video, apalagi nonton video-video saya. Oke. Nah, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam hebat luar biasa. Dadah.